dibutuhkan keberanian untuk bisa mengambil sikap, mengambil langkah untuk bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan termasuk juga konflik internasional, bagaimana posisi Indonesia di peta internasional. Nah, tadi sudah jelaskan bagaimana kemudian dari kubu Pak Ganjar Pranowo apa yang akan ditawarkan. Pak Prabowo juga sudah memberikan informasi tadi sebelum jeda. Tapi kemudian apa yang membuatnya berbeda kalau soal ini? Apa yang membuat Pak Prabowo berbeda dengan hal yang lain? Tidak dalam konteks merendahkan pihak lain, cuma saya perlu mempertanggungjawabkan keyakinan kami ya, argumentasi kami bahwa keberanian itu harus dilandasi dengan pemahaman, ya kan? Jadi kalau pemahaman Pak Prabowo juga bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tapi berdasarkan kerja yang selama ini beliau lakukan sejak di militer ya, kemudian ketum partai sampai sekarang sebagai Menhan. Beliau paham sekali situasi terkini, latar belakang sejarahnya ya di tingkat global. Dulu banyak pihak yang menyaksikan misalnya di era modern ini tidak mungkin terjadi perang. Ternyata apa yang disampaikan Pak Prabowo terjadi benar. Ya. Perang Ukraina-Rusia ya kan, dan sampai sekarang pun nggak jelas kapan selesainya, bahkan banyak pihak yang semakin banyak negara yang terlibat ya, walaupun belum secara langsung. Begitu juga konflik antara China dengan Amerika Serikat. Ya. Banyak sekarang ya ahli strategis dunia, pakar-pakar strategis dunia yang meramalkan masih sangat mungkin terjadi perang. Ya kan? Ada lagi konflik Laut Cina Selatan juga nggak selesai-selesai. Ya. Jadi kalau sekarang sampai terjadi perang dan ini melibatkan orang-orang, pihak-pihak yang sangat maju dalam persenjataan, ya, punya senjata yang sangat mengerikan. Kalau infonya yang ada sekarang nuklir ini bisa 1000 kali lebih dahsyat daripada Hiroshima, Nagasaki. Jangankan sudah digunakan, baru menegang saja, baru panas saja ini situasi politik dunia sudah sangat berdampak kepada kita. Bagaimana disampaikan Pak Jokowi, kita negara besar, penduduk besar, SDM besar, negara kaya, tentu menjadi penting sekali bagi semua pihak keberadaan kita. Kita mau kemana ya, dan masa depan kita ke arah mana. Karena itu kita benar dari pemimpin yang paham, ya, mengetahui, bisa pernah berpraktek sehingga berani mengambil sikap yang tepat. Berani itu bukan sekedar berani personal ya, perang dan lain sebagainya, tapi berani mengambil sikap yang tepat, sikap yang cerdik, sikap yang cerdas, ya, memposisikan kita, kepentingan nasional kita tetap terjaga di antara rumitnya, ya, kompleksnya situasi politik dunia ini. Dan ini, Mbak, sebetulnya menjadi kekhawatiran banyak sekali anak muda, bukan hanya di Indonesia. Ya. Di Singapura, ya, saya pernah baca, itu anak mudanya juga khawatir. Apakah negara kita akan bertahan sampai tahun sekian? Bagaimana masa depan bangsa kita seterusnya? Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita sama-sama bisa survive? Itu pun yang menjadi kegelisahan kaum milenial dan Gen Z kita, generasi Z kita. Bagaimana masa depan bangsa ini dan lain sebagainya, sehingga Pak Prabowo itu walaupun dari segi usia tidak terlalu muda, tapi di kalangan milenial maupun Gen Z tinggi sekali surveinya, gitu loh. Karena dianggap mampu, ya, membawa bangsa ini di tengah konflik global yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Itu dia. Jadi saya pikir itu argumentasi yang paling pas, ya. Kalau teman-teman pengen lihat seperti apa kelebihan Pak Prabowo, ya kita nggak perlu jelaskan. Orang semua sebetulnya sudah tahu yang itu, ya, nilai plus ya Pak Prabowo itu. Baik, Bang Kodari berbicara mengenai sikap yang bisa diambil oleh calon pemimpin kita berikutnya terkait dengan politik luar negeri, terkait dengan tantangan, dengan hubungan dengan negara-negara lain. Siapa kemudian capres yang dinilai lebih unggul dibandingkan yang lainnya menurut Bang Kodari? Jadi begini, saya melihat ini menarik sekali ya Pak Jokowi bicara mengenai sosok pemimpin yang pemberani ini. Saya melihatnya dari 2014 ketika beliau terpilih sebagai presiden, itu kan karakter yang menonjol dari Pak Jokowi itu adalah merakyat gitu. Sementara lawan
politiknya pada waktu itu Pak Prabowo itu identik dengan image tegas. Nah, saya melihat kenapa ini dinaikkan karena mungkin perjalanan politik Pak Jokowi selama 2 kali menjadi presiden itu menunjukkan atau mengindikasikan bahwa bagi seorang presiden, seorang pemimpin pada tingkat nasional, ternyata karakter yang sangat dibutuhkan itu adalah karakter pemberani, begitu ya. Saya kira itu yang menjadi pengalaman baru bagi Pak Jokowi karena karakter berani itu tidak dalam tanda kutip mungkin tidak sangat dibutuhkan ketika dia menjadi wali kota atau gubernur ya, tetapi ketika dia menjadi kepala negara dia berhadapan dengan negara-negara lain, berhadapan dengan organisasi asing dan seterusnya. Dan saya melihat mungkin salah satu pengalaman yang juga penting bagi Pak Jokowi untuk sampai pada kesimpulan mengenai karakter berani itu adalah ketika pada tahun 2020 Indonesia dan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Kita tahu pada waktu itu kan WHO segala macam sarannya lockdown, bahkan kabarnya ya, Pak Menteri-Menteri di Kabinet Pak Jokowi sendiri 80% meminta lockdown. Tetapi Pak Jokowi dengan berani mengambil keputusan yang menurut dia tepat untuk masyarakat Indonesia. Dan ya alhamdulillah itu keputusan yang benar ya. Nah yang kedua catatan dari saya adalah bahwa sebetulnya kita tidak bisa memisahkan antara kebijakan yang berani dengan sosok yang berani gitu. Kebijakan yang berani itu adalah produk dari karakter yang berani. Rasa-rasanya tidak mungkin karakter yang tidak berani atau penakut berani mengambil keputusan yang berani gitu. Dia pasti akan mengkeret ya, dia tidak akan berani misalnya berhadapan dengan WHO, dia tidak akan berani berhadapan dengan negara-negara asing yang misalnya menolak atau merasa dirugikan karena Indonesia tidak lagi mengekspor barang mentah, misalnya begitu. Berhadapan dengan lembaga-lembaga internasional secara hukum, misalnya. Berhadapan dengan Freeport, ya, dengan segala tekanan dan posisi-posisinya yang begitu kuat selama ini. Bayangkan zaman Pak Harto yang begitu powerful saja, ya kita tidak bisa mendapatkan lebih dari 50% saham Freeport. Nah, Pak Jokowi bisa bahkan sekarang mau ditambah jadi 60%. Jadi saya kira balik lagi saya menurut saya terlalu awal, terlalu dini kalau buat kita menyimpulkan kata berani ini untuk siapa ya di antara 3 calon presiden yang muncul di musrah itu. Tetapi lebih kepada bahwa ini adalah perjalanan seorang Pak Jokowi sebagai seorang presiden dan beliau banyak bicara mengenai masa depan Indonesia, nggak mau Indonesia kehilangan kesempatan menjadi negara maju, jangan sampai Indonesia mengulangi nasib negara-negara Amerika Latin begitu. Dan kata kuncinya adalah pemimpin yang berani, Mbak Putri. Jadi ini adalah kontemplasi dari Pak Jokowi dan ini yang harus dipertimbangkan masyarakat Indonesia agar menjadi negara maju di 2045. Begitu penilaian saya. Baik, Bang Kodari, Mbak Arya dan juga Bang Habibur Rahman. Nanti kita akan kembali berbincang tentunya di segmen terakhir, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan di segmen terakhir ini kami juga hanya bisa berikan waktu keterbatasan untuk para narasumber menyampaikan pandangannya ataupun juga kalimat penutup dalam perbincangan kali ini. Termasuk juga Mbak Arya mungkin bagaimana meyakinkan masyarakat, karena sekarang masyarakat seperti yang kami angkat di judul kami, masih berpikir bahwa Jokowi ini kemudian masih bimbang antara Ganjar, Prabowo, mana yang didukung, bahkan ada yang mengatakan setengah hati mendukung Ganjar, meyakinkan untuk masyarakat. Ya. Kalau dari saya atau kami ya dari PDI Perjuangan paling tidak pasca Mas Ganjar diumumkan, dideklarasikan oleh Ibu Ketua Umum Bu Mega, kita bersyukur sekali ada istilahnya rebound ya, ada kenaikan yang signifikan terhadap dari hasil survei terhadap Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan tentu juga itu istilahnya buat kita, buat kami semua tentu menjadi suatu semangat baru dan semakin istilahnya mood booster ya untuk kita semakin kuat, semakin yakin untuk konsolidasi. Baik. Dan tentu juga dengan situasi terakhir seperti ini, tentu kita berharap dan harus meyakini bahwa insya Allah Mas Ganjar ini adalah pilihan terbaik. Pilihan yang terbaik di antara yang baik ya, tentu begitu. Dan karena ini masih panjang, ya kita harus kerja keras dan akhirnya tetap konsolidasi partai itu buat kami menjadi satu hal yang pokok ya.
dengan adanya sikap tegas dari Ketua Umum, diumumkan secara di saat yang tepat, 1 hari sebelum Lebaran itu, kemudian ternyata memang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Dan tentu kami juga yakin bahwa untuk nanti pengumuman cawapres, ya tentu PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum mempunyai cara lagi dan insya Allah akan mendapatkan pilihan yang tepat juga untuk cawapres. Baik. Dan sekali lagi tentu saya ingin sampaikan bahwa apapun juga sampai hari ini Bu Mega dengan Pak Jokowi kan masih berkomunikasi dan apapun juga tentu kami tetap seirama dengan Pak Jokowi. Intinya PDI Perjuangan tetap seirama dengan Pak Jokowi, tetap menjaga supaya apa yang menjadi program visi misi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini bisa sukses sampai beliau selesai dan PDI Perjuangan juga tetap istilahnya ke depan menjadi lebih baik dan pemenang tentunya ya. Oke, Bang Habib silakan penutup singkat Bang. Ya, jadi Pak Jokowi kalau di sekarang banyak pakar, banyak analis mengatakan gesturnya mendukung Pak Prabowo, tentu kami ucapkan alhamdulillah. Tapi misalnya ada yang menyampaikan Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar, ya enggak ada masalah juga. Pak Jokowi dukung keduanya pun alhamdulillah ya. Cuma memang yang paling penting adalah kita mengamankan, menjalankan, mengimplementasikan narasi yang disampaikan Pak Jokowi tadi. Kita berulang kali bahas bahwa ke depan tantangan kita sebagai bangsa itu besar sekali. Ya, bukan hanya persoalan-persoalan domestik, bukan hanya persoalan di dalam negeri, tapi persoalan di tingkat internasional yang dampaknya bisa berakibat kepada kita semua. Karena itu pemilu tentu kita ada tahapan dan jadwal dan lain-lain sebagainya kita jalani, ya kan. Tapi kepentingan bersama kita tetap bersatu, ya. Bersatu yang berani itu bukan sosok 1 orang 2 orang, tapi kita sebagai bangsa harus berani ya dalam mempertahankan kepentingan kita di tingkat global. Oke, baik. Terakhir juga penutup Bang Kodari, silakan Bang. Iya, saya mungkin agak keluar sedikit, saya baru ingat bahwa dulu sempat sebelum Pilkada DKI Jakarta itu survei-survei memunculkan, survei calon presiden ya, memunculkan satu nama yang mengejutkan pada waktu itu, yaitu Ahok Basuki Cahayapurnama. Itu surveinya udah lumayan waktu itu, kalau nggak salah sudah angka 9 atau 10 ya. Dan pada waktu itu muncul satu nomenklatur baru dalam alasan orang memilih, yaitu berani. Saya baru ingat itu. Nah, kenapa jadi berani ya, mungkin nanti bisa diingat apa yang dilakukan oleh Pak Ahok di saat dia jadi gubernur. Tapi ini cerita sebelum sebelum peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Yang jelas sekali lagi menurut saya pesan dari Pak Jokowi adalah bahwa siapapun yang membawa menjadi pemimpin bangsa ini, nanti 270 juta orang penduduk Indonesia dengan kekayaan alam yang begitu besar, pasti akan menghadapi tantangan dan gangguan ya. Tekan dibutuhkan seorang figur yang berani mengambil sikap dan punya kemandirian dalam mengambil sikap. Begitu Putri. Baik, Bang Kodari terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mbak Ria juga terima kasih. Bang Habibur Rahman terima kasih sudah meluangkan waktu datang ke studio. Dan pemirsa, perbincangan tadi menutup jumpa kita tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Tapi setelah jeda kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan breaking news. Kita akan sambut kedatangan dari timnas sepak bola yang berlaga di SEA Games kemarin di Kamboja 2 malam lalu dan berhasil membawa pulang medali emas setelah puasa 32 tahun. Jadi pastikan Anda menyaksikan breaking news sesaat lagi.